sampai jam 13 atau jam 14 ya. Oke, 13.50 ya. Nah, ini gimana ngilangkan ininya? Apanya? Ini gambar ini. Oke, ya. Apa menunjuk ini? Ya langsung ya, screen. Sudah. Langsung ini aja kan full screen. Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi kita mulai aja ya. Jadi male infertility adalah inveritas atau dia kemampuan mempunyai anak setelah 1 tahun menikah tanpa menggunakan kontrasepsi. Itu sebenarnya intinya gitu. Jadi kalau misalnya belum setahun ya bisa diberikan, bisa disebut belum infertil ya. Jadi infertil itu kalau bahasa awamnya itu mandul gitulah ya. Ya teman yang saya bahas di sini adalah male. Male itu laki-laki. Kalau female infertility, dokter Opcin nanti yang membahas. Kemudian dari statistik itu, dari Campbell atau di Smith, itu urologi, 15% dari pasangan itu mengalami infertilitas, penyebab dari pria itu 40%, dari wanita 40%, dan 20% yang sama-sama pria maupun wanita. Kemudian dari anatomi atau fisiologi, mungkin Anda masih ingat ya, hypothalamic pituitary gonadal axis ya. Jadi waktu awal-awal kuliah, mungkin dulu waktu anatomi atau fisiologi, itu sudah dijelaskan mengenai aksis ini. Jadi Anda harus tahu dari mana gitu ya, kenapa bisa begitu. Jadi kemudian ada phenotype gender development selama embryogenesis, sexual maturation selama pubertas ya. Kemudian kalau pada laki-laki yang penting ya hormon testosteron. Yang eksokrin itu hasil dari testis adalah sperma. Basic endokrin konsepnya, jadi endokrin itu ada peptida dan steroid. Dulu udah pernah kuliahnya waktu di basic di awal blok awal ya. Jadi peptida itu LH sama FSH, itu golongan peptida, sedangkan steroid itu testosteron dan estradiol. Jadi kalau testosteron adalah golongan steroid ya, yang dihasilkan oleh pada manusia. Ini konsepnya tadi ya. Jadi steroid tadi dan peptida, kemudian ada reseptornya, kemudian menghasilkan biologi respon. Ini adalah konsep awalnya. Jadi steroid dan peptida tadi ya. Jadi kalau steroid awal ya mungkin belum ini ya, belum apa ada responnya. Tapi melalui sel kemudian ada metabolisme di dalam sel melalui reseptor, kemudian mRNA juga berpengaruh, CAMP, kalsium, dan tirokinase. Ini menghasilkan protein phosphodilatation, kemudian mRNA juga protein, itu akan menyebabkan respon biologis. Jadi feedback. Jadi mungkin Anda tadi masih ingat gonadal tadi aksis ya, hipotalamus tadi ya, atau ya hipotalamus, hipofise ya, itu ada feedbacknya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya hormon, ini ngomongin laki-laki ya, hormon testosteron itu kan ada dasarnya itu di atas 300 sampai 1000-an. Kalau sampai nilainya itu dalam batas normal, itu akan produksi terus testosteronnya. Tapi begitu Anda diberikan testosteron atau steroid dari luar,
itu otomatis membuat feedback gitu kan. HPG aksesnya itu membuat negatif feedback sehingga menyebabkan homeostasis dan hormon testosteronnya menurun. Akibatnya spermanya juga menurun gitu ya. Jadi eh, sebaiknya kalau testosteronnya masih normal dalam tubuh ya tidak perlu diberikan dari luar gitu kan. Eh, Kecuali ya untuk olahraga atau untuk supaya badannya besar gitu ya. Itu perlu, tapi ingat bisa membuat feedback menyebabkan asuspermi. Tapi asusperminya nggak permanen, begitu obatnya di stop itu akan jadi uh, kembali semula. Jadi HPG atau hipotalamik pituitary gonadal axis ada faktor hipotalamus, hipofise anterior dan testis ya. Ini gambarnya. Ini sambil kalau nggak disemit di Campbell ini ya. Jadi hipotalamus, kemudian hipofise anterior itu HPG ya. Itu hipotalamus mengeluarkan GnRH merangsang ke hipofise anterior, kemudian hipofise anterior atau anterior pituitary mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone ya ke sel testis, kemudian LH juga merangsang sel Leydig ya. Jadi ini saling berpengaruh. Jadi FSH dan LH tadi. Jadi GnRH menstimulasi dari hipofise anterior, kemudian hipofise mengeluarkan LH dan FSH. Ini adalah GnRH modulator, misalnya opioid itu menyebabkan negatif feedback. Jadi kalau opioid itu misalnya kayak marijuana, candu gitu ya, itu menyebabkan negatif feedback, otomatis eh, kadar hormon juga pasti akan menurun ya. Efeknya yang negatif tadi kayak peptida itu membuat negatif feedback. Seks steroid misalnya testosteron yang ditempel atau yang disuntikan itu juga menyebabkan negatif feedback. Kalau prostaglandin menyebabkan positif feedback. Ya. Hipofise anterior. Jadi letaknya itu di tulang sela tursika dari kranium ya. Dulu anatomi Anda masih ingat, itu karena akibat dari GnRH tadi mengeluarkan FSH dan LH ya. FSH dan LH itu meregulasi testis tadi ya, LH dan FSH. LH tadi gambarnya nih LH ini. LH itu yang sebelah kanan bawah itu merangsang sel Leydig ya, gambarnya sel Leydig untuk menginduksi dari mitokondrial dari kolesterol menjadi testosteron ya dan pregnenolon. Jadi LH tadi merangsang sel Leydig tadi ya untuk menghasilkan testosteron. Kemudian FSH itu bersama dengan sertoli itu menyebabkan proses spermatogenesis ya. Jadi FSH juga kalau male infertility kita selain mengecek testosteron juga memeriksa FSH. FSH ini sangat berpengaruh untuk pembentukan spermatogenesis yang normal ya. Jadi normal testosteron itu diproduksi kurang lebih 5 gram per hari. Pada orang normal, kurang lebih 2% dari testosteron itu dalam bentuk free. Free atau bebas, jadi nggak berikatan atau unbound dengan fraksi biologi ya, yang aktif. Jadi masih free. Yang 2%, tapi yang 98% itu berikat. Kemudian testosteron juga berpengaruh memberikan negatif feedback. Jadi kalau dia nilainya tinggi, terlalu tinggi, itu pasti akan menyuruh atau memberikan negatif feedback ke hipofise, kemudian hipotalamus, kemudian hipofise gitu ya.
Jangan lupa tadi HPG aksis. Kemudian testosteron eh, di metabolisme ya dengan target di jaringan. Jadi eh, testosteron itu di metabolisme menjadi dihidrotestosteron ya dengan bantuan 5 alfa rekrutase. Jadi dihidrotestosteron ini merupakan testosteron yang poten, yang aktif, yang berpengaruh gitu ya, menyebabkan banyak biasanya berhubungan dengan prostat biasanya. Kemudian yang kedua adalah estrogen, estradiol, melalui jadi dihidrotestosteron ini lebih poten dari androgen, lebih poten androgen ya daripada testosteron. Jadi DHT ini termasuk androgen. Jadi fungsi testis itu selain tadi endokrin juga eksokrin. Eksokrin tadi melalui mekanisme hormon FSH yang berpengaruh ke sel, kemudian ke tubulus imuniferi untuk pembentukan spermatogenesis. Jadi biasanya terbentuk itu pada waktu pubertas. Kalau belum pubertas belum. Jadi kenapa begitu? Jadi memang jadi ini bedanya gini. Kalau misalnya ada trauma di testis ya, misalnya ketendang atau waktu main sepak bola, futsal atau kena raketnya padel atau tenis gitu ya, kena testis ya itu bisa trauma tumpul atau tajam. Tajam misalnya kena pisau. Itu menyebabkan kalau ada kerusakan itu merobek blood testis barrier namanya. Seperti uh, brain barrier gitu ya. Blood brain barrier itu sama, cuman jadi kenapa gitu? Karena proses pembentukan pembentukan dari spermatogenis terbentuk pada waktu pubertas. Kemudian eh, sistem imun terbentuk mulai kapan? Kan mulai lahir, mulai kecil kan. Jadi kalau ada robekan atau di testis atau tumpul atau tajam, itu ada eh, menyebabkan testis itu akan terbentuk apa dianggap sebagai benda asing. Kalau sebagai benda asing maka testisnya akan eh, diliputi oleh antibodi gitu ya. Jadi akan terbentuk antibodi anti sperma. Itu menyebabkan infertilitas juga. Jadi antibodi anti sperma itu menyebabkan testisnya susah bergerak karena di testisnya itu kan ada spermanya itu kan ada kepala, head ya, head, badan atau body, kemudian ekor atau tail. Jadi kalau ada antibodinya, maka spermanya tidak akan bergerak atau immotile itu ya. Nah itu menyebabkan tidak bisa transport waktu koitus atau hubungan dengan istri. Jadi tidak bisa naik ke ke mana ke rahim atau ke tuba falopii spermanya. Jadi dia tetap di dalam vagina itu yang menyebabkan pubertas juga. Itu kenapa eh, antibodi antisperma itu terbentuk karena trauma di testisnya tadi merusak blood testis barrier atau merusak dari tunikal buginia testis. Spermatogenesis itu dipengaruhi oleh setolis sel, jam selnya juga siklusnya kurang lebih 60 sampai 70 hari ya. Kalau di beberapa buku itu disebut 60, ada yang 75. Jadi kurang lebih kalau mau cek ya kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi kalau misalnya pasien mau cek sperma, misalnya infertilitas setelah operasi atau operasi varikogel ya kita cek paling nggak 3 bulan. Alasannya tadi, jadi sperma yang sekarang keluar itu diproduksi 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu.
Jadi, di tubuh Luciferase itu ada namanya Sertoli. Itu letaknya di basement membran, jadi dia itu, eee, membuat membuat ikatan yang kuat di intraseluler di tubuh Luciferase. Jadi eee, itu yang memisahkan dari tubuh lumennya dengan basement membrannya. Jadi itu nggak bisa ditembus dari tapi kalau rusak rusak basement membrannya karena trauma tadi ya, tunikal begini rusak, kemudian merusak blood vessels barrier, itu akan membentuk proses imunologi, membuat antibodi antisperma gitu ya. Kalau terbentuk antibodi antisperma, ya obatnya kalau di textbook cuma satu, diberikan kortikosteroid gitu ya. Sampai kapan ya? Sampai uh, antibodinya tidak terbentuk lagi gitu ya. Karena tadi merusak dari kortikosteroid. Tapi dulu waktu saya sekolah S3, saya cari selain kortikosteroid apa? Karena kortikosteroid kan ada kerugiannya gitu kan, banyak gitu kan. Jadi saya cari, kemudian saya teliti, ketemu namanya nanokurkumin gitu ya. Nanokurkumin itu bisa untuk terapi antibodi antisperma. Jadi cek aja antibodi antisperma plus nanokurkumin nanti kan keluarnya Didit Pramudito gitu ya. Itu ceritanya ya. Oke, kita teruskan. Jadi spermatozoa itu dihasilkan pada waktu pubertas. Kemudian dia juga terpisah dari sistem imun tubuh. Tapi kalau ada kerusakan di basement membran atau tubuh seminifery ya, atau ada trauma yang merusak tunikal ya, sehingga menyebabkan kerusakan dari tubuh seminifery itu akan menyebabkan terbentuknya antibodi, namanya antibodi antisperma. Jadi sel itu seperti sel nurse gitu ya untuk merawat pembentukan proses spermatogenesis ini dibilang di textbook seperti nurse gitu ya yang merawat. Kemudian germ cell itu adanya di basement di tubuh seminifery ya. Kemudian eh, awalnya dari spermatogenia yang diletak di basement, kemudian berubah menjadi spermatosit, primary, secondary spermatosit, kemudian jadi spermatid, masuk ke lumen ya, lumen tubulis inverni, kemudian mengalami pematangan sampai matur gitu ya. Jadi kalau masih di lumen juga mengalami pematangan itu ya, atau maturisasi. Dan prosesnya itu kalau sampai keluar jadi air mani di sperma itu perlu waktu kurang lebih 60 sampai 70 hari. Ya tadi 60 hari sudah saya sebutkan di textbook seperti itu. Ada yang bilang 60, ada yang 70 hari. Jadi spermatozoa itu diproduksi kurang lebih 300 ya setiap gram dari testis per detik. Jadi kalau testisnya itu ukurannya 20 gram ya tinggal kalikan aja. 20 gram kali 30 per detik. Kalau ternyata beratnya 25 atau 30 tinggal kalikan aja. Itu per detik ya. Belum per hari, belum per menit ya, belum per bulan. Gitu. Jadi ini memang makanya sperma yang dikeluarkan itu jumlahnya jutaan. Normal itu di atas 15 juta per cc. Normal. Kemudian eh, motilitasnya itu juga harus bagus semua. Kemudian morfologinya juga harus bagus. Kemudian yang bagus itu di atas 4% morfologinya. Tapi kalau bisa 100% ya.
Yang bagus itu artinya ada kepala, badan, sama ekornya. Jadi ini proses tadi ya, ada mitosis ya, jadi ada interfase, profase, kemudian telofase, ya, metafase, anafase, telofase. Ini pembentukan sperma tadi. Jadi kromosomnya yang di tengah, kemudian kromosomnya terbelah gitu ya, kemudian terpisah ya telofase itu. Jadi ya, ini mitosis itu terjadi di somatic cell, kemudian meiosis di seksual sickle cell ya. Jadi dua sel mitosis satu menjadi dua. Jadi kromosomnya setengahnya ya. Sorry, ajar. Ya, apa-apa. Nggak teruskan aja ya. Jadi diagnosisnya seperti biasa eh, dari historinya, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian laboratorium, urinalisis, dan yang paling penting adalah pemeriksaan semen analisis. Jadi seperti biasa, histori atau anamnesis, kemudian cek fisiknya, tesisnya ada satu apa dua harus diperiksa ya. Kemudian cek analisis spermanya yang penting, hormonnya juga. Nanti ada pilihan terapi surgical, medical atau uh, pengambilan dari sperma atau tese atau TESA ya, tergantung dari kondisinya. Jadi historinya Anda juga harus tanya medical historinya apa, pernah demam apa enggak, pernah sakit sistemik apa enggak, seperti diabetes ya, ada apa enggak, ada cystic fibrosis apa enggak, Klinefelter ada apa enggak, kemudian riwayat operasi, ada pernah operasi ortopeksi, herniotomi, trauma, torsio, kemudian fertility story, Anda juga harus tanyakan mengenai pernah menikah apa enggak, kemudian misalnya dulu pernah menikah, punya anak apa enggak, juga harus tanya itu ya. Kemudian berapa lama infertilitasnya, kemudian selain yang male infertility dievaluasi juga wanitanya atau pasangannya kita cek juga, kita konsul ke dokter kandungan. Kemudian seksual historinya ditanya juga gimana ereksinya, waktunya, menggunakan lubrikan apa enggak, karena berpengaruh ke sperma. Family history, misalnya kriptorkismus, hipospadi, medical history, medication misalnya pemberian obat nitrofurantoin, simetidin, sulfasalazalin, spironolactone, alpha blocker, kemudian sosial etanol, smoking, tobacco, kokain, anabolik steroid. Nah, ini berpengaruh juga. Kita tanya juga waktu anamnesis. Kemudian occupational history, misalnya terpapar dengan radiasi, panas juga ya, kemudian pewarna, anilin, pestisida atau logam berat. Obat anti hipertensi juga kita tanya, alpha blocker, antipsikotik juga ya, melaril, tioridasin, haloperidol atau dan librium juga harus tanya, antidepresan, imipramin, amitriptyline juga kita tanya. Ini untuk predar orhidometer untuk ngecek ya. Biasanya normal tuh 15 sampai 20 itu ya. Ini biasanya ada di poli kita punya ya ukurannya untuk ngecek berapa. Kemudian kita cek juga relasi ada kuat viriliside misalnya seperti rambut di badan, ginekomasti ada apa enggak, curiga androgen defisiensi, ukuran testis normalnya 4,6 kali 2,6 cm. Volumenya kurang lebih 18, tadi ukurannya yang nomor 2 tadi ya, antara 20-an gitu ya. Tapi ini tergantung dari ras ya. Ras itu beda volume testisnya orang barat sama orang Indonesia kan lain, orang Asia gitu ya. Kemudian
Kita cek juga Plexus pumpiniformis untuk melihat apakah ada varikokel apa enggak. Cek juga ini ada infeksi, ada kencing darah, likosuria, atau penyakit ginjal. Ini tadi yang saya cerita tadi, volumenya, jumlah sperma kalau ini kurang lebih ya, di atas 15 juta itu udah normal ya. Motility di atas 50%, kemudian morfologi lebih dari 4%. Ini yang normalnya. Ini adalah spin analisis dari WHO ini. Jadi pemeriksaan semen itu paling enggak 48 atau 72 jam atau 3 hari ya, tidak berhubungan dengan pasangannya. Kemudian pasien mengeluarkan dengan cara ejakulasi, kemudian dicek di lab, dilihat ada koagulum apa enggak, volumenya kurang lebih minimal 1,5 cc. Hormonal diperiksa ada FSH dan testosteron, kemudian serum LH, prolaktin kita cek juga. Ini normalnya ya. Jadi kalau misalnya kegagalan dari testis itu FSH-nya tinggi. Jadi kalau ada pasien infertil, FSH-nya di atas normal, itu berarti kegagalan dari testisnya untuk produksi dari sperma. Dan itu juga susah biasanya. Meskipun kita operasi dengan misalnya dengan testicular sperm extraction juga hasilnya akan nol gitu ya. Jadi sebelum operasi memang sebaiknya kita cek dan wajib untuk cek testosteron atau FSH. Jadi ini kondisinya ya. Kalau normal itu normal, ini NL itu normal ya. Jadi pemeriksaan itu ada nilainya di lab, kadang ada yang ada batasnya gitu ya. Nah ini nanti sperm antibody test tadi ASA ya. Jadi itu pemeriksaannya untuk melihat apakah dari spermanya itu ada antibodinya. Dan antibodi ini berpengaruh ke uh, motilitas dari testis. Radiologi periksa USG untuk mengetahui ada hidrogel apa tidak. Kemudian USG Doppler untuk mencari ada varikokel. Venography untuk melihat ada varikokel juga. Kemudian transrektal ultrasonografi untuk melihat uh, prostatnya dan vesicula seminalis juga. Ini adalah bagan atau prosedur untuk pemeriksaan pada pasien azoospermi ya. Jadi azoospermi kemudian dicek ada spermanya apa enggak ya. Kemudian teraba vas different apa enggak. Kalau enggak teraba berarti artinya ada kongenital ya. Jadi vas different enggak ada. Itu yang nggak bisa, itu pilihannya cuman IVF ya, atau diambil spermanya dari testisnya. Kemudian kalau misalnya pas diberi nada, kita cek juga FSH, LH juga. Nanti dicek semuanya sesuai dengan bagan ini, kira-kira eh, bagaimana kondisi dari spermanya. Nanti juga bisa mengarah ke, misalnya kita curiga tumor, kita cek selain USG juga MRI. MRI dari hipofise anterior. Semen kultur untuk melihat apakah ada infeksi apa enggak. Jadi spermanya dikultur, nanti akan ketahuan apakah ada infeksi apa enggak. Jadi penyebabnya male infertility ada dua, pretestikular dan testikular. Kalau pretestikular ada dari hypothalamic, pituitary, yang kedua. Kalau testikular itu berarti dari testisnya, itu mungkin karena Klinefelter syndrome, 47XXY, atau XX male syndrome, atau 47XYY syndrome. Itu kalau menyebabkan, jadi selain pemeriksaan sperma tadi, juga perlu karyotyping gitu ya. Gonadotoksin. Jadi selain radiasi juga obat-obatan juga bisa, jadi menyebabkan atau kerusakan dari gonad ya.
Jadi kalau urologi itu sering main X-ray itu atau petugas radiolog gitu ya, itu berpotensi menyebabkan infertilitas. Ini obat-obatan yang menyebabkan infertilitas dari simetidin, sulfasalazin, litium ya, nitrofurantoin, alpha blocker, allopurinol, antipsikotik juga menyebabkan male infertility. Sistemik bisa disebabkan dari gagal ginjal, liver cirrhosis, sickle cell. Jadi defektif dari defisi dari androgen ada 5 alfa retase defisiensi, kemudian androgen reseptor defisiensi. Trauma misalnya dari peradangan, orhitis, torsio, trauma di testis, streptorkismus, varikokel ini menyebabkan malinfertility juga. Post testicular infertility reproduktif obstruction, kemudian juga kelainan dari function dari testis. Kemudian resiko dari itu bisa impotensi, hipospadi, bisa timing dan frekuensi. Jam 1 sampai jam 1. 1? Oke, nah lagi selesai ya. Jadi pengobatan dari pilot fertility, varikokel diobati dengan operasi ya. Kemudian vasovasostomi, kalau penyebabnya varikokel ya varikokel dioperasi. Kemudian Tourette, ejaculatory ductus obstruction dioperasi ya. Kemudian ortopeksi untuk menurunkan testisnya. Itu Tourette ya. Translator excision ejaculatory duct ini. Jadi ini yang kortikosteroid diberikan pada antibodi antisperma ya. Jadi dosisnya mulai tahun 83 ada Alexander meneliti, 90 Henry, ini juga meneliti, Smart, Haas juga meneliti tahun 87, jumlah pasiennya ya, yang pregnant 45% paling tinggi Alexander tahun 83 itu ya. Jadi 45% itu bisa hamil, diberikan 60 mg ya, prednisolon. Ini yang lagi tren ini ya, assisted reproductive technology, bisa intrauterine insemination, in vitro fertilization, dan ICS ya. Ini adalah gambar intracytoplasmic sperm injection. Jadi spermanya dimasukkan ke matur yang oosit ya, supaya terbentuk embrio gitu ya. Jadi ini gampangnya bayi tabung gitu lah. Tapi ini teknologi ya. Kemudian selain dari ini juga sekarang lagi berkembang robotik bisa mengambil spermanya, mengobati varikokel, kemudian untuk tese, jadi bisa mikro tese atau robotik tese juga bisa. Cuma saya tampil gambarnya di sini, karena waktunya udah mepet, kita langsung pindah ke lanjutnya. Jadi fisiologi yang sudah pernah diberikan. Jadi autonomic spinal ereksi itu lokasinya itu di center dari interomedial lateral nuclei dari spinal cord level S2, S4, dan torakal 12 sampai L2. Jadi dari sini udah tahu kalau misalnya ada trauma di tulang belakang
ya setinggi level itu tetap di atasnya itu pasti nggak bisa ereksi ya, disfungsi ereksi. Nah, terus saja. Jadi intinya ya tadi, pusat dari somatic motor itu terletak di anterior horn atau ventral horn dari S2S4 atau onuf nukleus. Jadi motor fiber ini bersama dengan nervus pudenda untuk menginervasi dari bulbo cavernosus dan otot ischiocavernosus. Ini fase dari ereksi ada 6 ya, flaccid, latent, filling, tumescent, full erection, skeletal, dan detumescent. Ya. Ini kalau gambarnya ya. Kalau yang B itu yang mengisi pembuluh darah yang mengisi ya, sinusoidnya terisi darah, jadi menyebabkan penisnya ereksi gitu ya. Jadi yang ini ada beberapa obat yang menghambat dan atau induksi dari ereksi. Kalau papaverin, timoxamin, ya, alpostradil itu menginduksi untuk ereksi. Yang menghambat adalah phenylephrine, epinefrin, metaminol, metaraminol, ephedrine itu akan menghambat dari ereksi. Jadi sexual dysfunction adalah ketidakmampuan untuk ereksi ya dengan yang adekuat sampai ejakulasi sampai orgasme. Dan saya langsung aja, kalau anorgasme itu nggak sampai orgasme ya. Ini epidemiologi, kalau di Amerika ini kembali ke textbook lagi gitu ya. Jadi antara 40, udah 52 ya, maju aja. Jadi di Amerika itu 40-70 itu 52% itu disfungsi ereksi. Antara umur 40 sampai 70, lebih dari 50% itu mengeluh disfungsi ereksi. Kita teruskan aja karena waktu udah habis. Diagnosis sama ya, histori, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Jadi historinya kita cek ya, kemudian pemeriksaan fisiknya, pernah trauma apa enggak ya, kemudian ada riwayat trauma tulang belakang apa enggak, historinya ya. Pemeriksaan fisik juga kita cek motoriknya bagaimana, labnya juga kita cek ada kencing manis apa tidak gitu ya. Ini adalah, ini pengobatannya ya, oral medication, kemudian intravenous injeksi, yang ketiga adalah protesis penisnya, venous surgery, arterial surgery. Biasanya yang paling mudah itu pengobatannya itu adalah tadi yang untuk PDE ya, dengan Viagra, Levitra, atau Cialis. Mungkin yang awal-awal dulu adalah Viagra, tapi yang sekarang cenderung ke Cialis ya. Kalau yang untuk sentral tipenya apomorfin, transuretral, alpostradil. Jadi dimasukkan ke uretra, dia untuk terapi dari disfungsi ereksi. Kemudian ada suntik di intracavernosus, kemudian operasi atau diganti penisnya, atau maksudnya diganti protesis dari uh, ini pengobatan intracavernosus ya, injeksi, papaverin, alpostradil. Ini adalah ada di textbook semua, tapi biasanya pasien itu jarang. Kemudian bisa juga di pengobatan dari protesis, di sini jarang ya, karena nggak di-cover asuransi, dan untuk protesis ini harganya ratusan juta ya. Ada yang semi rigid, ada yang 2 pieces inflatable, ada yang 3 pieces, tiga ini ya, 3 bagian. Saya gambarnya nggak saya bawa ya, jadi demikian kuliah dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, terima kasih. Mungkin Ali yang mau bertanya?